Alhamdulillah kerjaan hari ini udah selesai. Hai, Mas. Rin, gimana? Kamu udah selesai? Udah, aku udah selesai. Gimana kamu udah lihat kondisi rumah lama kamu? Udah. Sayang banget, rumahnya terbengkalai. Gak ada yang ngurus. Hah, serius kamu? Iya, makanya rasanya pengen banget deh. Aku beli rumah itu, terus aku bagusin lagi. Kasihan rumahnya gak ada yang ngurus. Dan rumah itu udah kasih aku banyak kenangan. Ya udah bagus, mendingan gitu aja. Jadi nanti habis kamu beli rumahnya, kita bisa renovasi, terus kita tinggal di situ daripada kita ngontrak. Serius kamu mau? Ya mau lah, Mas. Kalau itu bisa bikin kamu bahagia, aku dukung kamu. Makasih ya. Ayo udah, gimana kalau kita coba tanya-tanya dulu aja? Siapa tahu kita bisa tahu siapa pembelinya. Yaudah yuk, aku taruh koper di mobil dulu ya. Biar aku aja udah. Ayo udah. Aku tunggu sini ya. Iya. Yuk. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mas sama Mbaknya mau cari siapa ya? Enggak Bu, kami cuma mau numpang tanya. Untuk rumah sebelah, rumahnya ayah saya, almarhum Pak Mahesa, dan juga ibu saya, almarhumah Ibu Wita. Oh, ini Nalingga ya? Yang dulu kurus hobinya belajar itu kan, sekarang ganteng banget. Ibu bisa aja. Iya bener Bu, saya Lingga. Ibu Kurniasi ya? Yang dulu sering kirimin kue untuk almarhumah ibu saya. Masih inget aja. Udah lama ya ibu sama ayah kamu berpulang. Mereka orang baik. Ibu yakin Allah kasih tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Nalingga apa kabar? Semenjak kecelakaan itu Nalingga langsung tinggal sama Tante Nalingga kan? Jadi gak pernah kesini lagi. Kabar Tante Nalingga gimana? Alhamdulillah saya dan Tante kabarnya baik Bu. Syukurlah. Oh ya, Nalingga udah menikah? Saya istrinya, Bu. Kenalin, ini Iya, Arini. saya Arini. Dan saya juga lagi hamil anak pertama. Syukurlah. Selamat ya. Semoga ibu dan bayinya sehat terus sampai melahirkan. Amin. Nalingga ini anak baik dari kecil. Ibu yakin udah dewasa pun pasti jadi orang baik. Bu bisa aja. Oh ya Bu, saya mau tanya soal rumah kami dulu itu. Kira-kira sekarang siapa ya Bu pemiliknya? Waduh, maaf nak. Ibu kurang tahu. Soalnya semenjak dibeli nggak pernah ditempatin. Dibiarkan begitu saja. Ibu sendiri belum pernah lihat pemiliknya. Tetangga sekitaran sini juga nggak ada yang tahu pemiliknya siapa. Kalau pemikiran ibu sih, kenapa nggak dikontrakin aja ya, biar lebih keurus rumahnya. Iya, saya lihatnya sayang banget kalau sampai terbengkalai kayak gitu. Iya, kalau ibu ada uang, udah ibu beli tuh rumah. Kalau Nari nggak ada rezeki, kenapa nggak Nalingga aja yang beri rumah itu? Rencananya sih pengennya begitu Bu. Ya udah, Bu, sekali lagi terima kasih banyak buat informasinya Bu. Kalau gitu kami pamit dulu. Nggak masuk dulu, mampir dulu ngobrol-ngobrol di dalam. Nggak usah Bu, nggak usah repot-repot. Terima kasih banyak ya Bu. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih ini? Polisi ternyata udah nyari gue sampai ke sana. Aduh, gimana ya ngebuktiin kalau gue nggak bersalah? Gue sama sekali nggak punya bukti lagi. Aduh, kalau sekali ketangkap, gue pasti akan dipenjara lagi. Karena status gue juga sebelumnya pernah ditahan sama polisi. Aduh. Mbak. Iya Mas, mau pesan apa lagi? Iya, ini saya mau minta refill tehnya ya. Baik, sebentar ya Mas. Mau masukkan soda-soda ya? Iya, mau coba? Enggak. Tunggu tehnya aja. Permisi. Permisi ya. Iya. Astaga, maaf Mas. Kenapa kok suka retak gitu sih? Mbaknya bisa kerja apa enggak?
Tadi teh saya itu dingin kan? Kenapa refillnya itu tehnya panas sampai retak kayak gini gelasnya? Bisa kerja apa enggak sih? Saya minta maaf, Mas. Saya akan ambilkan gelas baru lagi. Sebentar. Ini ditinggal gini aja. Ini gelas sudah retak kayak gini, dibawa pergi lah. Bawa sana. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Ayo cepet ganti yang baru. Emang gak becus mbaknya. Bikin aku emosi aja. Iya, tapi kamu nggak perlu sekeras itu juga sih, Mil. Lagian kamu juga nggak ada bedanya kok sama gelas retak itu. Maksudnya? Kamu mungkin kelihatannya kuat, tangguh. Even though you're actually fragile. Kalau kamu kena panas sedikit aja, kamu bisa retak kayak gitu. What do you mean? Pertama kali aku ketemu sama kamu, aku perhatiin kamu itu punya insecure attachment. Insecure what? All my life. Aku gak pernah ngerasa insecure sama apapun. Nothing at all. Ya. Aku cuma mau bilang, kamu tuh cenderung punya insecure terhadap semua hubungan. Hubungan antara teman, keluarga, bahkan pacar. Kamu mungkin kelihatannya cuek, keras, tapi sebenarnya kamu cuma lagi insecure aja. Marah-marahnya kamu, temperamennya kamu, kerasnya kamu, itu cuma self defense-nya kamu aja. Supaya kamu nggak tersakiti. Dan ini pasti ada hubungannya sama inner child-nya kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Waktu kamu kecil, kamu pernah nggak ngerasa ditinggalin? Ya. Sejak aku kecil, aku emang sering sekali diabaikan sama kedua orang tua aku. Aku sering ditelantarkan sama mereka. Mereka ada, tapi sama sekali gak pernah hadir dalam hidup aku. Aku benar-benar kosong pas aku kecil. Terus sampai akhirnya mereka berdua bercerai. Terus aku melanjutkan hidup aku dan akhirnya aku ketemu dengan seorang wanita yang bernama Citra. Aku jatuh cinta padanya, aku percaya padanya. Terus sampai akhirnya dia juga meninggalkan aku. Semua orang yang aku sayang selalu aja meninggalkan aku. Semuanya. Aku merasa ya seperti aku gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Makanya, kalau kamu lagi butuh seseorang, atau kamu lagi butuh cerita, aku janji, aku akan ada buat kamu dan aku pasti dengerin kamu terus. Gak usah janji sama aku, El. Karena selama ini, semua orang yang janji sama aku, they always break their promise. Iya, kalau kayak gitu, buktiin aja omongan aku. Iya, Elvira. Iya, Elvira. Oke, semoga Elvira bisa bantuin gue. Dan semoga dia bisa menepati ucapannya. Dan gak mengecewakan. Oke, let's go there. Oke, semoga bisa bantuin gue. Oke.
Kira-kira siapa ya yang beli rumah aku? Kenapa sampai sekarang nggak pernah ditinggalin? Ya mungkin itu dibeli buat diinvestasi mas. Jadi rumahnya dibeli terus dibiarin. Aku yakin banget sih pasti sekarang harganya tuh jauh lebih tinggi daripada waktu itu pas masih jadi rumah orang tua kamu. Iya juga sih. Tapi sudah 20 tahun. Dan gak ada seorang tetangga pun pernah ketemu sama orang yang udah beli rumah orang tua aku. Siapa yang beli? Mas. Kenapa, Rin? Kenapa? Aku heran deh. Heran kenapa? Ya heran aja. Aku kan istri petugas damkar ya. Tapi kok aku nggak pernah naik mobil damkar sih di jalanan umum? Ya kan gak ada keharusan juga. Jadi istri petugas damkar, itu bukan berarti harus pernah naik mobil damkar dong. Ya tapi aku pengen naik. Aduh, apalagi nih. Jangan-jangan Arini ngidam naik mobil damkar. Mas boleh ya? Aku mau naik ya. Aku mau naik mobil damkar boleh ya? Boleh dong. Ya ampun, bener kan? Hari ini ngidam naik mobil damkar. Ada-ada aja. Mas kok diem aja, aku mau naik. Boleh kan? Boleh ya? Ya, boleh ya. Rin, kalau dari aku sih boleh-boleh aja. Tapi kan bukan wewenang aku juga buat ngebolehin kamu naik mobil damkar atau enggak. Ya tapi pokoknya aku mau naik. Rin, jangan yang aneh-aneh kayak gitu deh. Ya tapi Mas, beneran aku pengen naik mobil damkar terus pakai sirinenya gitu loh, dihidupin terus bunyinya ngoing gitu. Apalagi itu, Rin. Itu mah nggak boleh. Kan mobil itu bukan buat mainan. Ya pokoknya aku mau naik, nggak mau tahu. Oke. Aku coba tanya sama komandan dulu ya. Kalau dia ngebolehin, baru kita naik. Tapi kalau nggak boleh, kamu jangan maksa. Oke, yaudah. Yuk kita ke pos damkar sekarang ya. Aku mau naik langsung di sana, yuk. Iya. Emang ada aja orang hamil kalau ngidam. Kenapa Papa jual perkebunan? Apa Papa benar-benar butuh uang? Tapi buat apa? Dan kenapa Papa nggak bilang ke aku? Padahal selama ini kalau ada apa-apa, Papa pasti kasih tahu aku. Dan ini hal yang sangat besar. Kok dirahasiakan ke aku? Ada apa ya? Aku mau tanya langsung ke Papa deh. Papa di mana? Kok centang satu? Aku coba telepon Papa deh. Kok nggak aktif ya? Oh mungkin di perkebunan nggak ada sinyal. Mending aku temui Papa langsung deh di perkebunan. Papa pasti di sana. Mang Darwin, anterin saya ke perkebunan ya. Saya mau ketemu Bapak. Ah, baik Bu. Ya, makasih Mang. Sama-sama Bu. Aku mau foto-fotoan nanti biar aku bisa tunjukin ke baby Bun kalau mamanya pernah naik mobil damkar sama papa Bun. Apa Papa ada kesulitan keuangan atau apa? Karena Mama sama sekali nggak tahu apa-apa soal hal ini. Ya Allah,